Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua telah datang di ruangan ini. Alhamdulillah kita sehat walafiat ya, bisa mengikuti acara aksi nyata Bapak Haji Anies Fuad. Aksi nyata 1.4 budaya positif yang akan dilaksanakan 1 jam ke depan. Untuk membuka acara hari ini, kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara hari ini lancar sampai dengan selesai. Untuk yang kedua, yaitu pembukaan, sambutan oleh Bapak Herianto mewakili pejabat atau Ibu Kepala Sekolah. Kepada Pak Herianto dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Fitri selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan yang lainnya. Bapak Ibu, dalam rangka menerapkan budaya positif di sekolah, dalam hal ini pada rekan kita yaitu Bapak Haji Anies Fuad, SPD MPD. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini akan menyampaikan diseminasi terkait tentang bagaimana sih penerapan budaya positif yang mungkin selama ini kita sudah menerapkan hal-hal tersebut, tetapi ada beberapa yang akan disampaikan terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Hal terpenting dalam kegiatan hari ini adalah Bapak Ibu akan diberikan materi terkait bagaimana penerapan dan implementasi kegiatan budaya positif di sekolah, di mana nanti Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini bisa langsung bertanya, kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung menerapkan juga setelah mengikuti kegiatan diseminasi dari kegiatan pagi hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mewakili sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Anies Fuad, SPD MPD, yang sudah bersedia menerapkan budaya positif di sekolah, kemudian nanti akan memaparkan bagaimana kegiatan ini berjalan dengan baik, kemudian kita selaku guru bisa menerapkan ini khususnya di lingkungan sekolah, sehingga nanti dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya selaku perwakilan dari sekolah juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri yang telah memberi sambutan mewakili pihak sekolah. Selanjutnya acara inti yaitu diseminasi budaya positif aksi nyata oleh Bapak Haji Anies Fuad. Dipersilakan. Terima kasih Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SMP Negeri 1 Cilegon yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Herianto Skom. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Cilegon. Pertama, sebelum kita mulai, izinkan saya Anies Fuad, calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 1 Cilegon, menyampaikan
aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah. Saya mau pertama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan kurang lebih selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar. Dalam hal ini kapasitas saya bukan mengajari Bapak Ibu semua, tapi dalam hal ini saya akan mencoba berbagi materi yang sudah saya dapatkan di calon pendidikan guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari bersama-sama hari ini bisa kita terapkan nanti di kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMP Negeri 1 Cirebon. Bapak Ibu semua adalah guru-guru hebat, dan di tangan serta pundak Bapak Ibu guru semua lah kita akan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, kenapa disiplin positif ini sangat penting? Nanti akan kita gali bersama maknanya seperti apa dan penerapannya seperti apa di sekolah, khususnya pada kegiatan pembelajaran kita di kelas. Bapak Ibu, sebelum dimulai, saya ada sedikit ice breaking ini karena saya guru matematika. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf saya kasih soal matematika juga. Ini entah saya yang salah apa bagaimana ya Bapak Ibu. Pertama, jika 11 dikali 12 hasilnya 6. 12 dikali 13 hasilnya 12. 13 dikali 14 hasilnya 20. Salah ya Bapak Ibu ya? Salah. Tetapi karena kita di sini lagi bermain ice breaking, bukan hasilnya yang kita tadi, polanya yang kita coba temukan. Kira-kira pola apa ini Bapak Ibu? Berapa sih 25 kali 26 kalau polanya seperti itu? Apa kira-kira? Ya, silakan Ibu Retno, berapa? 56, tepuk tangan. Ada jawaban lain kenapa 56 atau Miss Retno bisa berbagi? Silakan Miss. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kan ngeliat tuh 11 kali 12 kan 6. Aku ngitungnya 11 itu 2, 12 itu 3, jadi 2 kali 3 tuh 6. Terus 12 kali 13 kan 12. Udah 12 itu 3, 13 itu 4, 3 kali 4 12. 13 kali 14 itu kan 20. 13 itu 4, 14 itu 5, jadi 20. Jadilah 25 itu 7, 26 itu 8, hasilnya adalah 56. Keren, begitu jawabannya ya Bapak Ibu. Ya, ini benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Retno ya. Ini karena kita lagi bermain, jangan terlalu serius. Ini guru matematika kok ngajarinya salah. Baik, polanya tadi tepat. 11 kali 12 itu 11 itu kita tambahin jadi 2, 12 yang kita tambahin jadi 3, 1 tambah 2 3, berarti nanti 2 kali 3. Nah, berarti yang 25 kali 26, 25 nya itu 2 tambah 5 jadi 7. Nah, 26 nya 2 tambah 6 jadi 8, sehingga 7 kali 8 adalah 56. Tepuk tangan. Baik, bagaimana sudah siap jawaban tadi Bapak Ibu? Ya, baik, kita lanjutkan. Ya. Oke, Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif ini ada beberapa tahap yang harus kita pelajari. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, tentang paradigma itu berarti cara pandang belajar seperti apa. Berikutnya tentang disiplin positif. Kenapa harus disiplin positif? Dan berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita ketahui bersama. Karena 5 kebutuhan dasar ini adalah yang akan mempengaruhi motivasi dari perilaku manusia itu seperti apa. Berikutnya tentang 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik.
dalam menyikapi permasalahan anak. Dan berikutnya adalah membuat keyakinan kelas, dan terakhir tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus yang ada di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Inilah Bapak Ibu hal-hal yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama tentang budaya positif dan penerapannya baik dalam kelas maupun di sekolah. Oke. Pertama, saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu nanti berikan jawaban setuju apa tidak setuju. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira dari pernyataan yang ada 3 ini, poin 1, poin 2, dan poin 3, menurut pandangan Bapak Ibu semua, poin mana yang setuju atau poin mana yang tidak setuju? Ya, silakan Pak Hedi. Terima kasih Pak. Ini terkait dengan pertanyaan pemantik, apakah setuju atau tidak setuju. Saya mencoba untuk menanggapi yang nomor 1 dulu Pak. Terkait hukuman dapat mendisiplinkan. Terkait pernyataan tersebut, saya memberikan pendapat bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak itu adalah saya tidak setuju agama saya. Karena di dalam hukuman itu anak akan mendapatkan suatu tekanan, di mana pada saat itu memang kita setelah itu anak menjadi penurut, tetapi di dalam penerapan sebuah hukuman pasti akan anak merasa dirinya terbebani dan merasa dia adalah seorang yang paling bersalah, sehingga hukuman ini mungkin juga menjadikan hal yang kurang efektif karena memang di dalam penerapan disiplin positif atau hukum positif pastinya kita tidak memberikan sebuah hukuman kepada anak agar anak itu disiplin mungkin dengan cara yang baik seperti membuat keyakinan kelas seperti itu dan lain sebagainya. Jadi saya tidak setuju dengan hal hukuman dapat mendisiplinkan seperti itu Pak. Yang tidak setuju menurut saya. Terima kasih Pak Heri. Tepuk tangan dulu untuk Pak Heri. Pak Heri tidak sependapat apabila hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Poin pertama. Yang lain, Bapak Ibu, poin kedua atau poin ketiga boleh? Silakan Pak Yohanes. Ya, terima kasih Pak Jens. Saya coba yang nomor 2 ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya sih setuju sih. Jadi pemberian hukuman itu jangan jangan menyiksa anak, tapi memberikan hal yang lain yang bermanfaat juga bagi anak ataupun mungkin bermanfaat bagi orang lain atau lingkungan. Jadi kan dengan membaca itu ada manfaatnya kepada anak. Kemudian membersihkan halaman sekolah itu kan bermanfaat juga bagi semua masyarakat di sekolah. Nah, dengan seperti itu anak akan lebih memiliki disiplin. Itu pandangan dari saya. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak Yohanes. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Yohanes. Pak Yohanes setuju bahwa pemberian hukuman yang positif itu oke-oke saja. Walaupun tanda kutip hukuman, tapi ketika hukumannya itu hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, Pak Yo yakin bahwa hukuman-hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk poin ketiga. Silakan. Ada? Ya, Ibu Inayati. Baik, terima kasih. Menanggapi pertanyaan pemantik nomor 3, ya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya lihat setuju dan tidak setuju. Setujunya ini untuk usia anak, pilih salah satu. Oke. Kalau saya tidak setuju.
Poin 3 Tidak setuju karena penghargaan ini sifatnya hanya sementara saja. Ketika anak dikasih penghargaan, anak semangat atau dikasih gift ya, atau dikasih hadiah. Tetapi ketika sudah tidak ada lagi penghargaan, anak sudah males-males. Jadi tujuannya mereka bukan untuk disiplin, tapi sasarannya mendapatkan hadiah. Jadi lebih ke tidak setuju. Tapi kalau diawali dari anak-anak TK mungkin untuk stimulus dulu, ya, untuk memberikan stimulus dulu, sebenarnya nggak masalah gitu di awal-awal. Jadi bisa tidak setuju, bisa setuju. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Ibu Yati, tepuk tangan untuk Ibu Yati. Ibu Yati sebenarnya kalau setuju itu jika masih dalam tahap pembelajaran, misalnya pada TK, pada anak SD kelas rendah, gitu ya. Sedangkan untuk murid-murid SMP, Bu Inayati kurang setuju. Alasannya tadi karena motivasinya itu datangnya dari luar, ingin mendapatkan penghargaan, bukan dari dalam karena keinginan diri sendiri. Ya, luar biasa pendapat Bu ini. Baik Bapak Ibu selanjutnya akan mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Benarkah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, benarkah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Atau yang ketiga, benarkah memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mari kita kupas bersama, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada saat ini inilah pembelajaran saat ini Bapak Ibu. Pembelajaran dengan berdiferensiasi. Karena peserta didik itu kebutuhannya itu berbeda-beda. Setiap anak berbeda-beda sesuai dengan tahap perkembangannya. Seperti kita ketahui bersama, ada hal-hal yang mempengaruhi dalam diri anak untuk mencapai hasil belajarnya. Bisa dari gaya belajarnya, bisa dari keaktifannya, ya. Itu adalah perbedaan atau diferensiasi yang terdapat pada anak. Oleh karenanya kita sebagai guru harus mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti inilah Bapak Ibu pelajaran paradigma baru. Berikutnya merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Bapak Ibu, di sini ada teori stimulus respon dan ada teori kontrol. Menurut stimulus respon, realitas atau kebutuhan semua manusia itu sama. Ini pembelajaran kita yang kemarin. Semua anak dianggap kebutuhannya sama di dalam kelas. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak punya kebutuhannya masing-masing. Oleh karenanya, karena kebutuhan anak berbeda-beda, tidak mungkin kita menyamaratakan pembelajaran di kelas. Yang kedua, menurut teori stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama
Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini menjadi keniscayaan Bapak Ibu ya. Karena setiap orang pasti cara pandangnya itu berbeda-beda, tidak mungkin sama. Walaupun yang dipandangnya sama, tetapi yang keluar dari pikirannya itu bisa berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau pada stimulus respon, orang itu harus berpandangan sama terhadap kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kitalah yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan memaksa orang lain berpandangan sama dengan kita. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu kita ingat ya, kita perilaku anak di dalam kelas, apapun itu kesalahan anak, kita menganggap itu adalah suatu kesalahan. Apalagi kalau nanti kita sebagai seorang penghukum, ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita justifikasi bahwa anak tersebut adalah telah berbuat salah. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku walaupun ini adalah kesalahan, pasti anak ada tujuan. Dan kita sebagai seorang guru itu harus mengetahui tujuan apa, hal-hal apa yang membuat anak melakukan kesalahan-kesalahan itu. Dan ini yang harus kita gali. Berikutnya, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita dipengaruhi oleh orang lain. Kalau menurut teori kontrol, hanya kitalah yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini juga terjadi terhadap anak. Kita dulu berpandangan bahwa saya seorang guru itu harus mengendalikan penuh anak. Anak-anak didik kita itu harus nurut sama guru karena kita yakin bisa mengendalikan mereka. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu itu hanya sesaat saja. Sedangkan menurut teori kontrol itu, anak itu sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Oleh karena itu nanti kita akan melatih anak-anak untuk menguasai dan mengontrol dirinya masing-masing. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, lanjutkan yang tadi. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam kenyataan di kelas, ketika ada seorang anak yang kita suruh karena anak itu melakukan kesalahan, mungkin anak-anak itu masih mau. Misalkan tadi ya yang diberi hukuman menulis atau hukuman lari di lapangan, anak-anak itu mau lari, tapi sebenarnya itu adalah bukan datang dari dirinya, tapi karena dikontrol oleh gurunya. Dan hal itu hanya sesaat Bapak Ibu, hanya sesaat saja. Karena sebenarnya tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Diri kita sendirilah yang bisa mengontrol. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika anak dipaksa untuk melakukan pada saat bujukan itu gagal. Ini sering terjadi Bapak. Misalkan anak-anak coba kerjakan tugasnya. Nah, hal berjalan. Tetapi ketika ajakan ini gagal, ada anak-anak yang tidak mengerjakan, pasti sang guru akan memaksa. Itu pandangan menurut teori stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru.
kita coba mendekati anak untuk melakukan konsensus apa yang menyebabkan anak-anak belum menyelesaikan tugasnya, ya, tanpa perlu melakukan pemaksaan. Yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang, win-win solution. Jadi semuanya menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang karena semuanya menjadi pemenang. Inilah Bapak Ibu perbedaan-perbedaan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Dan paradigma baru pembelajaran di kelas, Bapak Ibu sudah selayaknya lah mengikuti apa-apa menurut teori kontrol. Berikutnya tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita mendengar disiplin, indisipliner, ya, sepertinya tidak nyaman Bapak Ibu. Ada kegiatan pendisiplinan, ya, itu juga sepertinya tidak nyaman. Sedangkan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau juga hukuman. Ya, jadi inilah kelebihan dari disiplin positif. Sedangkan kalau kata-kata disiplin tadi itu pasti disertai dengan pemaksaan. Harus, wajib, awas kalau tidak. Seperti itulah kata-kata yang keluar biasa. Harus, wajib, awas kalau tidak. Kenapa? Karena sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dalam disiplin positif ini itu motivasinya adalah motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri anak tersebut, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dihargai, bukan karena takut dihukum, atau bukan karena takut ada ancaman dari bapak ibu. Kita seorang guru harus bisa meyakinkan, ya, kewajiban-kewajiban yang ada pada diri anak itu menjadi suatu kebutuhan. Cara pandang belajar juga kita ubah. Belajar itu bukan hanya suatu kewajiban, tapi belajar itu adalah suatu kebutuhan. Dengan begitu, ketika anak sudah merasa butuh, anak tidak akan perlu lagi diancam-ancam. Anak tidak akan perlu lagi dihukum. Karena apa? Karena anak sudah merasa butuh. Seperti berpakaian Bapak Ibu. Benar tadi kata Bu Ina tadi bahwa di awal-awal memang ada motivasi ekstrinsik dari luar. Tapi untuk anak SMP kiranya sudah bisa motivasi intrinsik tersebut dimunculkan. Berpakaian itu Bapak Ibu adalah suatu kebutuhan, bukan hal kewajiban lagi. Karena setiap manusia pasti perlu berpakaian. Belajar juga sama, adalah suatu kebutuhan. Jadi cara pandang motivasinya itu muncul dari dalam diri. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama adalah tentang profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu ya bahwa profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Dulu kita mengenalnya karakter, Bapak Ibu.
Oke, berikutnya ini dari apa ini? IO Primary Years Program PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya 9 pilar karakter: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Berikutnya untuk keterampilan hidup atau life skill: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk seumur hidup, lifelong gain: peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Berikutnya menurut Building Moral Intelligence: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Ini adalah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal yang ada, ya. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu disebut dengan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah pengertian tentang kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penguasaan, berikutnya bertahan hidup, berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, berikutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, hadiah atau penghargaan dari orang lain, juga ini ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, Bapak Ibu, diharapkan anak didik kita adalah karena didasari oleh motivasi intrinsik dari dalam diri. Yang ini 3 macam motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dari luar. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan. Nah, pasti kita pernah merasakan hal ini, Bapak Ibu. Dalam mengikuti suatu kegiatan, entah itu kegiatan apapun, ada 3 hal yang mendasarinya. Apakah karena takut karena hukuman, atau apakah karena ingin mendapatkan penghargaan, atau karena ingin dipuji, atau karena memang itu datang dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai oleh orang tersebut. Harapannya adalah motivasi yang ketiga, ya, motivasi intrinsik. Berikutnya konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman. Yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Konsep disiplin dengan identitas sukses ini yang 2 ini, yaitu konsekuensi dan restitusi. Sedangkan hukuman itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Pertama,
tentang konsep disiplin. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk jangka panjang, korban mendapat keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk jangka pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, kira-kira konsep disiplin dari ketiga jenis itu, hukuman dan konsekuensi sama restitusi, mana yang bisa kita terapkan? Atau apa yang akan kita terapkan? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Dari penjelasan sebelumnya, hukuman itu adalah konsep disiplin yang gagal dan harus kita hindari. Oke, berikutnya konsep disiplin pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Pengertian restitusi adalah sebuah cara atau proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya antara lain belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang diperlukan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Inilah Bapak Ibu merupakan pendekatan restitusi. Perbedaan dalam analisis kasus. Ada contoh ini Bapak Ibu, siswa tidak mengerjakan PR. Ini hal yang real yang terjadi pasti. Kita semua pernah mengalami hal ini. Pertama, kalau hukuman, yaitu guru memberi hukuman kepada siswa untuk keliling lapangan basket selama 10 putaran. Ini hukuman. Atau guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan kalau konsekuensi, guru mempersilakan siswa mengerjakan PR-nya pada jam istirahat atau diulang selama 3 kali lipat sebagai konsekuensi dari tidak mengerjakan PR. Ada konsekuensi, bagi yang tidak mengerjakan PR akan diulang selama 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Guru membahas keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya untuk membantu siswa memecahkan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, dari ketiga jenis ini, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kira-kira penyelesaian kasus yang mana yang menurut Bapak Ibu sesuai untuk diterapkan di pembelajaran di kelas? Ya, silakan Miss Retno. Menurut saya yang paling sesuai ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR itu adalah dengan analisis dengan pendekatan restitusi kali ya Pak ya. Guru membahas keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya untuk membantu siswa memecahkan masalahnya, dan juga guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi tidak ada tuh hukuman yang nantinya justru tidak membuat anak menjadi lebih baik menurut saya. Jadi dengan pendekatan restitusi itu sangat cocok untuk kasus ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Retno, tepuk tangan. Luar biasa tadi pendapat dari Bu Retno ya. Benar sekali Bapak Ibu. Jadi kita harus melakukan pendekatan dengan restitusi. Tetapi pada restitusi itu Bapak Ibu harus punya keyakinan kelas terlebih dahulu yang sudah disepakati. Ya, kita lanjutkan. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita lihat bersama-sama. Salam bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
Lima posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nares yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyangka ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang itu saja. Selamat pagi Bu. Nah ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus ikut sekolah? Nah, Kita harus di sekolah tentunya Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas, harus beristirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nadia. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nadia? Maaf Bu, saya lupa ada semua. Habis baik lagi, maaf. Ya, dan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga Bu. Kemarin yakin jadi saling menghormati tersebut. Iya Bu, saya meyakininya. Mau simulasi dan memiliki masalah keterlambatan ini. Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alat saya Bu. Baik, kalau kalian mau di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai sealam kapan nih kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang lebih perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap individu. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Itu tadi 5 posisi kontrol. Dan saya yakin di hadapan saya ini adalah seorang manajer semuanya yang mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh anak. Dan tidak menjadi seorang penghukum tadi. Berikutnya Bapak Ibu, kita ulas dari video tadi ya. 5 posisi kontrol itu diantaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang seperti tadi, penghukum yaitu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di baris depan atau buat bersekolah. Ini posisi kita sebagai penghukum, dan tentunya kita tidak ingin kita seperti itu. Berikutnya pembuat merasa bersalah. Biasanya ada kata-kata berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Ya, itu biasanya kata-kata yang keluar dari seorang guru pada pembuat merasa bersalah untuk kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini kejadian ya di sekolah kita. Berikutnya sebagai teman itu biasanya ayo dong yang ngerti, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini tidak apa-apa salah, tapi buat ibu atau bapak bangga. Itu ketika kita seorang guru memposisikan kita sebagai teman di hadapan anak murid kita. Kalau sebagai posisi pemantau, kamu sedang melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya berkomparasi dan jangan diulangi lagi. Nah ini sebagai pemantau. Jadi ketika ada pelanggaran pasti ada konsekuensi. Itu ciri sebagai seorang pemantau. Nah, posisi kita itu diharapkan adalah sebagai seorang manajer. Biasanya untuk kasus tidak memakai atribut, seorang manajer memposisikan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, itu posisi sebagai seorang manajer. Berikutnya Bapak Ibu, tadi untuk memulainya kita harus membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Misalkan ada suatu pertanyaan ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Atau mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan menggunakan sabun? Ya, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita gali pada keyakinan kelas. Bagaimana membentuknya? Pertama, ciri dari keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, terus dibuat dalam bentuk
positif, jadi kalimatnya adalah kalimat-kalimat positif, hindari kata-kata jangan atau tidak boleh. Dan berikutnya sedikit saja agar mudah diingat, jadi nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu keyakinannya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini contoh tentang keyakinan kelas. Pertama, nilai kebajikan hormat, menghormati orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nilai kebajikan bekerja, misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Untuk nilai kebajikan diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itu seperti Bapak Ibu. Jadi contoh keyakinan kelas itu adalah seperti ini, dan kita akan mencoba menerapkan, Bapak Ibu terapkan di dalam pembelajaran di kelas. Baik, ini ada video tentang contoh segitiga restitusi. Kita sama-sama simak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi digunakan oleh pakar budaya emosi melanjutkan pada teori atau metode Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang ditegakkan pada murid adalah motivasi sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Stop Pak, stop banget. Masa aku dikatain uang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku balik dikatain TK di depan kelas. Stop banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah besar. Maka juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Stop banget. Saya minta dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Beruntung kamu tidak bertindak begitu barat, hanya menggentak-gentak. Iya Pak. Mungkin saya masih bersabar dan hanya mengatakan saja. Ya benar Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih pertahanan yang besar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentah-mentah di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya
Ya, saya sampai sama di orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini menghadapi orang lain itu penting buat Anda? Ya, itu Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang seperti itu tadi. Kita juga tidak marah. Ya, saya bisa proaktif. Mulai dari diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, lebih Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjawab. Saya punya tanggung jawab dan proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana hasilnya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman Pak. Bangga bisa bersahabat dengan sendiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru yang baik, baru saja kita menyaksikan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang membutuhkan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Perilaku yang salah itu dikaitkan dengan murid akhirnya kuat secara pribadi dapat membuka perasaan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berbeda. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, demikian tadi Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi pada satu kasus ya di dalam kelas atau sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Sehingga restitusi tahapannya pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan pihak terlepas. Ini adalah tahapan-tahapan yang kita laksanakan dalam penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan kita, dan kita yakin Bapak Ibu semua bisa melaksanakannya. Sebagai refleksi, kami minta salah satu dari Bapak Ibu untuk menceritakan hal baru apa yang sudah mengubah paradigma, perasaannya bagaimana, peran among seperti apa, dan saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Dipersilakan. Yo Pak Heri. Ya, Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Haji terkait refleksi apa yang sudah saya dapatkan dalam sesi penerapan budaya disiplin di sekolah. Yang pertama saya coba menanggapi yang nomor satu, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi selama proses penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Bapak, bahwa mindset saya mulai terbuka bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah terkait hal-hal yang mungkin sebelumnya saya lakukan berbeda sekali dengan apa yang disampaikan, hal-hal yang terpenting di dalam pembelajaran anak di sekolah, bahwa saya sebagai seorang guru pastinya
bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana saya harus memberikan tanggapan yang baik terhadap siswa yang saat itu memang bermasalah dan hal-hal yang sebagainya. Jadi ini sangat mencerahkan sekali Pak terkait dengan perubahan saya nanti setelah mengikuti materi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai disiplin dan motivasi Kristi. Yang jelas perasaannya campur aduk Pak. Kenapa saya bilang campur aduk? Ada beberapa hal yang sudah saya lakukan tetapi bertolak belakang dengan apa yang Bapak sampaikan. Banyak sekali yang memang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saya lakukan di sekolah. Karena di dalam materi yang Bapak sampaikan itu adalah bahwa ada hal yang memang kurang dalam diri saya. Jadi perasaan itu timbul bahwa saya merasa bersalah Pak dalam proses bagaimana menerapkan disiplin di sekolah, karena hal-hal tersebut menimbulkan sesuatu yang berdampak pada murid yang tidak baik seperti itu Pak. Nah kemudian yang ketiga adalah peran seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Jelas yang sudah disampaikan oleh Bapak dalam materi hari ini bahwa ke depan saya akan merubah mindset pemikiran saya terhadap bagaimana penanganan pada sebuah murid yang bermasalah. Pastinya dengan mengamati video yang ditampilkan tadi, saya coba untuk menjadi sebuah manajer di dalam menangani siswa yang memang bermasalah. Hal-hal yang sebelumnya saya lakukan akan saya coba perbaiki, dan saya ingin menjadi bagian dari sebuah manajer yang bisa mengakomodir siswa atau murid-murid yang memang pada saat itu bermasalah. Jalan cara perspektif saya sebagai seorang manajer. Dan keempat, saya akan menjadi akun yang seperti apakah setelah itu modul ini. Jelas seperti yang poin nomor 3 bahwa nanti peran saya, apa yang saya akan lakukan adalah justru ini momen yang tepat untuk merubah paradigma saya menjadi guru yang utuh, menjadi guru yang bisa bersahabat dengan siswa, terutama di menjadi seorang manajer. Seperti itu Bapak yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Semoga sebelumnya seorang penghukum, tapi setelah menerima materi ini Pak Heri akan bisa menjadi seorang manajer. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sayani, untuk kali ini Bapak ingin mengajak anak-anak semuanya untuk membentuk bersama-sama keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan itu adalah bersifat maksaan. Tapi kalau keyakinan itu adalah sifatnya datang dari anak-anak sendiri, disepakati bersama, diyakini bersama untuk menjalankan bersama. Oke, untuk membantu keyakinan kelas ini, Bapak minta kepada anak-anak semuanya, silakan kalian menuliskan peraturan-peraturan apa yang kalian inginkan di kelas di bersama. Silakan ditulis ya peraturan apa yang kalian inginkan di kelas 8B. Sudah? Ya, terima kasih. Yang sudah tolong diangkat kertasnya. Yo, yang sudah diangkat kertasnya. Ya, oke. Sudah berarti ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Sekarang Bapak minta perwakilan dari sini, silakan Raisa membacakannya. Jadi, ya, silakan dibacakan. Boleh disebutkan ya. Oke, Bapak Bapak selama 2 kali. Terima kasih. Berikutnya perwakilan komisi yang ini. Oke, lebih lagi pemberian waktu ada lagi. Ya.
kasih. Terima kasih. Masuk di perjalanan. Terima kasih juga. Bersinar ya. Oke, tutupnya saudara. Baik anak-anak semuanya, sekarang Bapak ingin dikumpulkan pelajaran yang baca. Baik sekarang coba kita ulang lagi bersama, ya. Kalau diperhatikan tadi dari apa yang kalian inginkan, ya, ini ada keyakinan keras yang akan kita sepakati bersama dari masukan-masukan anak-anak tadi. Berdasarkan masukan-masukan dari tadi yang disampaikan, ya, bisa kita ambil kesimpulan. Oke, pertama tadi dilarang mengganggu, ya, dilarang mengganggu itu nilai kebaikannya adalah hormat, ya. Jadi kita atau kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan melarang diri orang lain. Setuju? Setuju. Terima kasih. Yang kedua, nilai kebajikan itu adalah pekerja. Kami yang meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah dikerjakan. Yang tadi itu tiket, ya kan? Ya, itu nilai kebajikannya apa? Bekerja sebagai manusia begini. Yang ketiga, nilai kebajikan yang ketiga adalah diterima dan dimiliki. Kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Tadi tidak boleh saling mengganggu, ya kan? Itu nilai kebajikannya apa? Diterima dan dimiliki. C, ini adalah keyakinan kelas 8C. Apakah disetujui? Setuju. Setuju. Baik, kalau setuju, mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini bisa kita laksanakan pada pelaksanaan kita. Amin. Sekian pembentukan keyakinan kelas 8C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febrian dari kelas 8C. Berhubung dengan pembentukan persetujuan keyakinan kelas, saya sangat menyetujuinya karena keyakinan kelas sangat berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu harus ditaati, sifatnya memaksa untuk menaati peraturan tersebut. Kalau keyakinan kelas datang dari hati para siswa untuk menyampaikan pesan yang ada di siswa, menuaikan pada kelas tersebut supaya kelas tersebut jadi nyaman bagi siswa-siswa tersebut. Dan dari saya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.